Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Mason. Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan pagi hari ini kita membahas tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Namun sebelumnya kita sedikit membahas tentang kisah pilu yang dialami Nabi Muhammad, yaitu ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah selalu dihalang-halangi oleh pamannya sendiri, yaitu yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab memiliki peran penting dalam proses menghalangi dakwah Nabi Muhammad anak-anak. Bersama istrinya yang bernama Ummu Jamil pada saat itu. Dalam proses dakwah Nabi, kedua orang tersebut selalu menghalang-halangi dakwahnya sampai-sampai Ummu Jamil suatu ketika satu pagi hari menaruh duri yang sangat tajam di depan rumah Nabi Muhammad, sehingga pada waktu pagi hari Nabi Muhammad mau melakukan sholat subuh, kakinya terinjak oleh duri-duri yang sangat tajam tersebut. Bahkan masih banyak yang lainnya yang dilakukan oleh Abu Lahab beserta istrinya untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Namun pada pagi hari ini kita membahas tentang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah yang pertama. Bilal bin Rabah adalah seorang Habsyi yang berkulit hitam, badannya kurus, tinggi, berambut tebal. Nasib telah membawanya menjadi budak dari Bani Jamah di Mekah karena Hamamah, ibunya, juga seorang budak. Majikannya bernama Bilal. Bilal bernama Umayyah bin Khalaf. Setelah salah seorang pimpinan dari Bani Jumah. Kehidupan Bilal tidak jauh berbeda dengan para budak-budak yang lain, yaitu hari-hari dilewati dengan pekerjaan berat oleh majikannya. Bahkan Bilal mendengar mengenai berita Nabi Muhammad tersebut dalam proses pembicaraan para majikannya, sehingga menimbulkan istilahnya adalah penasaran siapakah Muhammad itu, sehingga kok menjadi perbincangan para majikan-majikan budak. Nah, ini Bilal bin Rabah menjadi semakin penasaran. Nah, selanjutnya adalah Bilal tidak meyakini bahwasanya apa yang dikatakan oleh para majikan sejahat yang dikatakan atau seburuk yang dikatakan. Bahkan suatu hari Bilal menemui Nabi Muhammad. Setelah mendengar ajaran-ajaran beliau, Bilal menyatakan keislamannya. Wah, ini ternyata orangnya baik, tidak seperti yang dikatakan oleh para majikannya. Bilal bertekad untuk tetap mempertahankan akidah keislamannya, meskipun harus kehilangan nyawanya. Rahasia keislaman tersebut Bilal akhirnya diketahui oleh Umayyah bin Khalaf, sang majikannya. Nah, Umayyah sangat kaget ketika mendengar bahwasanya budaknya itu menjadi pengikut Nabi Muhammad, yang sangat dibenci sekali oleh Umayyah. Dan Umayyah bin Khalaf merasa malu. Karena apa? Budaknya adalah seorang budaknya menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kemudian Umayyah bin Khalaf meminta Bilal untuk murtad, meninggalkan kembali terhadap agama yang baru saja beliau peluk. Kemudian Bilal menolak dan ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tapi apalah daya, risiko ditanggung oleh Bilal bin Rabah. Nah, pernah satu ketika pada saat matahari sedang terik panas, Bilal disiksa oleh majikannya. Bilal dipukul, dicambuk, dan kedua kakinya diikat, kemudian diseret di tengah padang pasir yang sangat panas. Tapi Bilal tetap bertahan dan tetap tabah menghadapi siksaannya tersebut. Bahkan ketika disiksa, Bilal berkata akad yang artinya adalah tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap kali diminta untuk menyebut Lata dan Uzza, Bilal tetap berkata akad dan ahad. Kemudian Bilal bin Rabah terus disiksa oleh majikannya. Bahkan hampir setiap hari kaum kafir Quraisy tersebut menyiksa Bilal bin Rabah agar menyembah kembali terhadap berhala nenek moyang mereka. Tapi Bilal tetap teguh memegang akidah Islamnya.
Selanjutnya, ketika Bilal dipukul sehingga badannya penuh luka, setelah tubuhnya diseret di tengah padang pasir dan ditelentangkan dadanya ditindih dengan batu yang sangat berat, Abu Bakar berkata kepada majikannya, "Apakah kamu tidak takut pada Allah dengan perbuatanmu terhadap budak lemah ini? Sampai kapan kamu akan berhenti menyiksa dan melepaskannya?" Umayyah pun berkata, "Semua ini akibat hasutan Muhammad, dan kamu sendiri yang telah merusak akidah lamanya. Oleh karena itu, selamatkanlah dia kalau kamu mau." Kemudian Abu Bakar berkata, "Baiklah, kalau begitu Bilal aku bebaskan." Itulah kata Abu Bakar. Proses pembebasannya itu tidak serta-merta dibebaskan, tapi di sini Bilal bin Rabah dibeli dengan harga yang sangat mahal, karena pada saat itu Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Ya, sejak saat itulah Bilal bin Rabah dibebaskan sehingga beliau mampu menjalankan agama dan keyakinannya dengan tenang. Kemudian pada saat itulah Bilal kemudian dikenal oleh kaum muslimin sebagai seorang muadzin Rasulullah SAW. Bilal juga menjadi lambang persamaan derajat manusia. Bilal selalu menundukkan kepala dan meneteskan air mata setiap kali dipuji oleh rekan-rekannya. Kemudian Bilalnya berkata, "Saya ini hanyalah seorang Habsyi, dan kemarin saya adalah seorang budak beli-belian." Itu tentang Bilal bin Rabah. Selanjutnya adalah di sini ada ketukan keluarga Sumayyah. Siapa keluarga Sumayyah itu? Sumayyah binti Kayat. Nah, ini namanya adalah ibunya. Nama asli ada Sumayyah. Kemudian Yasir bin Amr adalah bapaknya, suaminya. Kemudian ada lagi Amr bin Yasir dan Abdullah. Abdullah ini nama lainnya adalah Anis bin Yasir. Yasir berasal, ini adalah bapaknya. Yasir berasal dari zaman merantau ke Mekah, dan ternyata Yasir betah tinggal di Mekah sehingga bila menetap dan bersaudara dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah, nama lain daripada Sumayyah. Nah, seluruh anggota keluarga Sumayyah merupakan budak milik Amr bin Hisam atau Abu Jahal. Siapakah tadi istri Abu Jahal? Ummu Jamil. Meskipun mereka menjadi budak seorang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad dalam proses dakwahnya, namun mereka menjadi pengikut agama ajaran Islam yang sangat setia. Pernah suatu ketika Abu Jahal mengetahui keislamannya keluarga Sumayyah tersebut, maka Abu Jahal segera menyiksa mereka dengan yang sangat kejam. Nah, keempat orang tersebut kemudian dipanggang di bara api yang sangat panas agar meninggalkan ajaran Nabi Muhammad, namun mereka menolaknya untuk kembali kepada ajaran jahiliyahnya dan harus menghadapi penyiksaan yang sangat berat anak-anak. Karena beratnya penderitaan yang harus dihadapi oleh keluarga Sumayyah, maka Rasulullah SAW selalu mendatangi tempat penyiksaan tersebut. Seraya Nabi mengucapkan, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Kemudian akibat beratnya siksaan tersebut yang ditanggung oleh Yasir akhirnya meninggal dunia sebagai syahid karena mempertahankan keimanan. Kemudian Abdullah atau Anis bin Yasir juga meninggal menyusul ayahnya akibat siksaan yang dideritanya. Selanjutnya, sedangkan Sumayyah dibebaskan dan diangkat dari panggangan api, dan Abu Jahal pun dan pimpinan Quraisy lainnya berharap agar Sumayyah kembali kepada ajaran nenek moyang mereka dan menghentikan penyiksaannya. Namun Abu Jahal menawarkan kepada Sumayyah, "Maukah engkau kembali kepada agamamu yang lama dan mendustakan Muhammad?" Seraya Sumayyah menjawab, "Aku tetap menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan aku sungguh-sungguh percaya kepadanya." Wah, semakin geram nih Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berkata lagi, "Ya sudahlah, tentunya kamu tetap menjadi pengikut Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat tampan." Kemudian Sumayyah pun kembali mengalami penyiksaan sampai beliau meninggal dunia, dicambuk, kemudian
ditusuk oleh benda tajam dan lain sebagainya sampai meninggal. Nah, kini tinggal Ammar bin Yasir anaknya ya, wahai anak-anak, yang masih menghadapi siksaan oleh Abu Jahal. Yasir di sini disiksa oleh tuannya tadi, yaitu gimana? Beliau disalib di atas pasir, ditindih oleh batu besar hingga ditenggelamkan ke dalam air sampai sesak napas, sampai kulitnya mengelupas dengan luka yang sangat parah. Kemudian Amr sempat pingsan. Dalam keadaan pingsan itulah Amr dipaksa untuk berkata kepada kaum kafir Quraisy untuk memuja berhala-berhala mereka. Namun Amr mengucapkan kata-kata itu, maka Amr dibebaskan dari siksaan, kemudian dilepas oleh kaum kafir Quraisy. Nah, yang menjadi persoalan ada di kalangan para sahabat. Lah, Amr berarti ya murtad, wahai Muhammad. Nah, nanti kita bahas. Apa yang dilakukan oleh Amr juga mengagetkan kaum muslimin. Mereka menyangka Amr telah keluar dari Islam. Kemudian diadukan kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad tetap tenang karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu yang menyatakan bahwa Amr tetap muslim meskipun mengucapkan kata-kata yang memuji berhala kaum kafir Quraisy. Tindakan itu yang dilakukan oleh Amr merupakan dipaksa oleh kaum kafir Quraisy dalam keadaan tidak sadar. Kemudian tertuang dalam firman Allah yang berbunyi ilaman ukriha wa qalbuhu mukmainnun bi iman, yang artinya kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, berarti dia tidak berdosa. Nah, setelah mendengar firman Allah tersebut, Amr seakan-akan tidak merasakan siksaan lagi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Amr menghadapi cobaan dan siksaan tersebut dengan ketabahan yang sangat luar biasa, hingga orang-orang yang menyiksanya merasa lelah sendiri. Kekuatan iman Yasir dipuji oleh Rasulullah dan bersabda, diri Amr dipenuhi keimanan sampai tulang punggungnya. Jubair di sini ada Jubair bin Awam. Jubair juga disiksa oleh pamannya. Kemudian beliau digantung di atas tiang dan pamannya kemudian menyalakan api di bawahnya, kemudian supaya Jubair kembali murtad kepada ajaran nenek moyang mereka. Tapi Jubair menjawab, aku tidak akan kembali sedikit pun kepada agama nenek moyang mereka. Di sini yang menarik adalah Abu Dhal Al-Ghifari. Abu Dhal Al-Ghifari adalah bernama asli Jundub bin Janadah. Abu Dhal dikenal dengan orang yang sangat keras. Mendengar berita adanya seorang bernama Nabi Muhammad yang membawa agama baru, nah ini membuat penasaran Abu Dhar. Kemudian segera meninggalkan kampungnya dan menuju ke Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad masih melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, anak-anak. Jadi sebetulnya menimbulkan kekhawatiran terhadap diri Nabi Muhammad, karena ketika Abu Dhar nanti memeluk agama Islam, tentunya akan ada persoalan baru yang akan ditimbulkan. Ya, tentunya benar. Setelah Abu Dhar masuk Islam, setelah Abu Dhar masuk Islam, ketika itu berpesan pada Abu Dhar untuk tidak perlu menampakkan keislamannya di hadapan banyak orang. Namun Abu Dhar bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang harus aku kerjakan? Nah, di sini Rasulullah meminta agar Abu Dhar kembali ke kampung halamannya. Namun Abu Dhar tidak menghiraukan anak-anak, karena Abu Dhar itu adalah orang yang sangat keras. Setelah itu Abu Dhar berjalan menuju ke dekat Ka'bah dan berteriak mengucapkan 2 kalimat syahadat yang sangat lantang. Ya, otomatis memicu kegeraman oleh kaum kafir Quraisy. Langsung mengepung kemudian menghajarnya hingga babak belur. Nah, di sini terangkan sampai tersungkur ke tanah pada saat itu. Kemudian Abu Dhar tetap diam menghadapi pukulan tersebut secara bertubi-tubi. Ya, kalau saja Abbas paman Nabi saja tidak lewat, tentunya Abu Dhar barangkali akan terus-menerus dipukul hingga babak belur. Nah, atas kejadian tersebut Abu Dhar tidak pernah takut untuk pergi ke Mekah, malah semakin semangat
bahkan menggoda dua orang wanita yang sedang beribadah memuja para berhala, mengejek-ngejeknya, kemudian berkata dengan sepuas hatinya, mengolok-olok kedua wanita tersebut. Nah, tentunya kedua wanita tersebut mengadu kepada rekan-rekannya, sehingga Abu Dhar lagi dikepung, dipukul, ditangkap, kemudian dihajar hingga pingsan. Sadar-sadar ya Abu Dhar segera mengucapkan 2 kalimat syahadat, anak-anak. Setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad meminta akhirnya Abu Dhar untuk kembali lagi ke kampung halamannya. Apabila Islam disampaikan nanti secara terang-terangan, maka Abu Dhar dapat kembali lagi ke Mekah pada saat itu. Itu adalah himbauan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi Ka'bah bin Arts. Ka'bah bin Arts adalah seorang yang pandai membuat senjata, budak milik Ummu Anmar atau Ummu Aiman. Ini istilahnya. Lah, Ka'bah bin Ad adalah seorang yang pandai membuat senjata, anak-anak. Pernah suatu ketika ada kaum kafir Quraisy datang menuju ke tempat pandai besinya. Pada saat itu Ka'bah bin Ad sedang tersenyum, bermuka raut wajah bahagia, kemudian menimbulkan penasaran, rasa ingin bertanya oleh kaum kafir Quraisy menanyakan kepada Ka'bah bin Ad, sedang apakah engkau tersenyum sendiri wahai Ka'bah bin Ad? Kemudian Ka'bah bin Ad menjawab, apakah ditanya oleh kaum kafir Quraisy, jangan-jangan engkau menjadi pengikut wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Ka'bah menjawab, betul, aku menjadi pengikut Nabi Muhammad. Seraya pada saat itulah Ka'bah bin Ad sudah tidak ingat lagi kemungkinan Ka'bah bin Ad dipukul secara spontan oleh kaum kafir Quraisy secara berkeroyok, anak-anak. Jadi ya sadar-sadar sudah darah membasahi bajunya pada saat itu. Nah, pada hari berikutnya kaum kafir Quraisy tidak terima atas ucapan yang dikatakan oleh Ka'bah bin Ad karena masuk Islam. Kemudian kaum kafir Quraisy menyiksa lagi dengan membuat rantai besi. Nah, kemudian diikatkan ke dalam tubuh dan tangan kaki Ka'bah bin Ad hingga tangan, tubuh, dan kaki Ka'bah bin Ad melepuh sampai seperti hal yang sangat luar biasa dialami oleh Ka'bah bin Ad, sehingga pernah sampai yaitu meminta Ummu Ammar atau Ummu Aiman, majikannya Ka'bah, untuk ikut juga menyiksa dan mengambil besi panas dan menyalakannya, meletakkan di atas kepala Ka'bah. Ka'bah menjerit hingga merasakan kesakitan. Lah, para penyiksa itu malah tertawa melihat penderitaan yang dialami oleh Ka'bah saat itu. Kemudian Nabi Muhammad lewat dan melihat penyiksaan Ka'bah. Nah, beliau tetap tidak bisa berbuat apa-apa melihat penyiksaan yang dialami oleh Ka'bah, anak-anak. Nah, Nabi seraya berdoa dan semakin memperkuat kesabaran dan keimanan Ka'bah meskipun harus mengalami penderitaan yang sangat pedih. Ya, itulah yang dialami oleh para sahabat ketika menghadapi proses dakwah ataupun mengambil resiko pada saat itu memeluk agama Islam yang tentunya bertentangan dengan ajaran agama nenek moyang, anak-anak. Sangat luar biasa penderitaan para sahabat dalam proses memeluk agama Islam pada saat itu, padahal karena pada saat itu Nabi Muhammad masih menjalankan dakwah secara sir. Selanjutnya tugas kalian adalah menjawab pertanyaan halaman berapa kemarin? Menjawab pertanyaan halaman 20 dan 21, yaitu soal isi dan uraian. Untuk isinya ada 10 soal dan uraian juga ada 10 soal. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Ada persoalan atau pertanyaan bisa japri ke Pak Masun ke nomor 085 63600 491, langsung dijapri. Sekian, terima kasih. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.